Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah kita kali ini yaitu e-commerce. Pada pertemuan pertama kita akan membahas pengertian dari e-commerce, manfaat e-commerce, perkembangan e-commerce, dan e-business. E-commerce terdiri dari dua suku kata, yaitu elektronik dan commerce. Elektronik di sini yang dimaksudkan adalah menggunakan jaringan internet, dan commerce sendiri artinya adalah perdagangan. Di bawah ini adalah pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut Calcota dan Winston, e-commerce adalah sebuah proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, jadi di sini teman-teman semua, jika teman-teman membeli sebuah produk ataupun jasa atau yang keterkaitannya dengan internet, misalnya teman-teman membeli token listrik ya di Tokopedia, itu sudah termasuk penggunaan dari e-commerce. Bahkan teman-teman melakukan pembayaran menggunakan kris itu pun termasuk ke dalam e-commerce. Nah, di sini mereka menekankan pentingnya layanan pelanggan, kolaborasi bisnis, dan komunikasi elektronik. Berikut menurut Loudon dan Trevor, dalam buku e-commerce, Business Technology Society, mereka mendefinisikan e-commerce sebagai penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis mencakup aspek sosial dan teknologi. Yang ketiga, menurut David Bohm, e-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik. Dari ketiga definisi e-commerce menurut para ahli dapat kita simpulkan, baik itu transaksi, penjualan, pembelian, baik itu produk, baik itu jasa yang menggunakan koneksi jaringan atau internet, kita dapat mengkategorikan itu adalah sebuah e-commerce, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan adanya Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan seterusnya. Itu adalah satu kesatuan yang kita gunakan, yaitu penggunaan dari e-commerce. Karakteristik yang dimiliki e-commerce. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Artinya di sini kita tidak terbatas dari sisi waktu, dari sisi lokasi. Bayangkan teman-teman harus membeli sebuah apa misalnya ya, misalnya sebuah token listrik misalnya yang tiba-tiba sudah mau habis gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah kita harus pergi ke warung atau ke mana gitu kan? Nah, ini tidak perlu lagi jam 11 malam kita kita melakukan transaksi itu bisa gitu kan. Atau misalnya teman-teman mau membeli sebuah barang yang tidak ada di Indonesia. Misalnya teman-teman beli di eBay yang dimana penjualnya dari US misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa tuh melakukan order ya dari US. Artinya di sini transaksi tanpa batas baik itu dari sisi waktu, ya lokasi ya dan lain-lain. Berikutnya, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Tentu ya, teman-teman ya. Jadi, di dalam e-commerce ini pasti melibatkan antara dua pihak atau bahkan lebih, teman-teman. Misalnya ada penjual ya, ada pembeli ya, atau ada juga platform yang menghubungkan. Misalnya kita punya toko online ya di misalnya di Tokopedia atau di Shopee ya. Itu kita sebagai penjual. Nah, apakah kita bisa menjual langsung tanpa melibatkan platform? Ya, tentu tidak. Artinya kita membuka toko di platform tersebut untuk kita bisa menjual produk-produk kita kepada konsumen. Berikutnya, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Ya, ini sangat jelas sekali gitu ya. Jadi, tentu kalau pertukaran barang, ini adanya jual atau beli barang, atau produk, jasa, dan seterusnya. Kemudian pertukaran informasi ya, tentu di sini pun kita bisa apa namanya kita bisa melihat bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi dari sesuatu apa yang kita cari, tentunya apa yang akan kita beli. Berikutnya, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Artinya apa? Artinya e-commerce ini tergantung pada koneksi jaringan.
Dalam hal ini adalah internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja di pasar nih, gitu ya. Kalau misalnya transaksinya langsung ke pasar dan tanpa menggunakan uang elektronik atau kris, itu kita tidak dapat katakan sebagai e-commerce. Begitu teman-teman. Jadi e-commerce itu artinya melibatkan koneksi jaringan internet atau media utamanya adalah internet. Berikut empat hal tersebut adalah karakteristik yang dimiliki oleh e-commerce. Berikutnya, pentingnya IT dan e-commerce. Di masa lalu, manfaat IT adalah masalah keunggulan strategis. Dan di masa kini, ya, hal ini adalah masalah bertahan hidup, teman-teman semua. Jadi, em, bagaimana IT dan e-commerce ini di masa sekarang ini bukanlah hanya sekedar keunggulan strategis, tapi juga masalah bertahan hidup. Mungkin kita sudah melewati masa-masa krisis dengan pandemi ya di 2019, 2020 ya. Bagaimana lumpuhnya ya baik itu perdagangan ya, kemudian apalagi misalnya proses pembelajaran gitu itu mungkin sebagian besar lumpuh. Nah, hal ini dapat disiasati, dapat disolusikan dengan koneksi internet atau jaringan yang baik. Nah, itu adalah termasuk bagian dari e-commerce. Jadi yang teman-teman lakukan dengan menggunakan Zoom ya, dengan menggunakan konsep dari eh, e-learning ya, itu adalah bagian dari e-commerce teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalnya ya eh, tidak ditopang dengan IT, bagaimana proses bisnis ini akan menjadi lumpuh. Makanya kenapa pada saat ini merupakan bagaimana kita bisa bertahan hidup. Jadi kita tidak bisa tanpa adanya IT pada e-commerce. Berikutnya, manfaat e-commerce bagi perusahaan tentu jangkauan global, artinya di sini perusahaan dapat menjual produknya tidak hanya dalam negeri ya, tapi juga ke luar negeri ya teman-teman ya. Saat ini mungkin yang bisa kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik China itu dapat menjual barang yang sangat masif ya, baik itu ke pasar Amerika dan juga bahkan ke pasar Indonesia, teman-teman semua. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Alibaba ya, bagaimana pabrikan-pabrikan yang ada di China dengan kuantiti banyak, akhirnya mereka bisa menjual dengan harga yang sangat murah ya, dan dia akan menjangkau global ya, pasar-pasar global seperti itu. Jadi artinya eh, manfaat e-commerce bagi perusahaan dapat menjangkau secara luas ya, baik itu lintas negara bahkan sampai dengan lintas benua. Berikutnya, penambahan jam buka 24 jam dalam seminggu ya dalam 365 hari. Artinya apa di sini? Artinya tidak seperti pada toko konvensional yang dimana mungkin dalam apa namanya dalam jam kerja itu akan tutup ya misalnya warung atau apapun itulah ya, tapi dengan adanya e-commerce selama website kita tidak down, kemudian selama atau platformnya tidak 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 down, artinya toko kita dapat dikunjungi oleh oleh pembeli ya dalam 24 jam ya, seminggu bahkan setahun. Berikutnya pengurangan biaya operasi. Jadi di sini artinya apa? Bayangkan teman-teman, dengan adanya kita membuat toko online, ya, kita tidak perlu lagi membuka toko fisik yang dimana tentu di sini masuk ke dalam biaya operasional yang sangat mahal sekali ya, teman-teman. Nah, artinya kita cukup buka platform saja atau buka toko online atau bikin sebuah web commerce ya, kita bisa melakukan transaksi di toko kita ya secara secara online ya tanpa kita harus membuka toko secara fisik. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bagaimana pengurangan biaya operasi ini menjadi sangat signifikan. Berikutnya, inovasi model bisnis. Nah, di sini teman-teman semua dengan adanya e-commerce sangat 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 berpengaruh sekali pada inovasi-inovasi model bisnis. Mungkin teman-teman tidak punya barang yang akan kita jual gitu ya. Lalu
bagaimana inovasinya kita untuk mendapatkan bisnis gitu ya. Nah, misalnya teman-teman membuka sebuah platform untuk freelancer gitu ya. Nah, itu adalah merupakan suatu inovasi inovasi model bisnis di mana kita punya platform menghubungkan antara para pekerja freelance dengan eh, pengguna-pengguna atau yang dibutuhkan untuk pekerja-pekerja freelance ya. Itu adalah merupakan inovasi dari model bisnis teman-teman semua. Oke, mungkin bisa kita lihat Fastwork, kemudian Upwork ya dan seterusnya banyak sekali. Dan sebetulnya banyak lagi inovasi-inovasi model bisnis yang dapat kita buat dengan adanya e-commerce. Berikutnya, kecepatan time to market, yaitu waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Ya, jadi di sini saya melihat kecepatan time to market ini dapat kita lakukan dengan yang namanya e-marketing, teman-teman. Nah, e-marketing juga termasuk ya adanya keterkaitan dengan e-commerce. Mungkin dalam hal ini nanti kita akan bahas terkait e-business. Jadi bayangkan teman-teman mempunyai sebuah produk sepatu misalnya gitu ya. Sepatu buatan lokal ya yang teman-teman buat rancang sendiri ya apa dengan berbagai macam tren, desain dan seterusnya. Bagaimana dari seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri dapat melihat produk kita ya. Bagaimana kecepatan time to market untuk produk kita ini sampai kepada market. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya AdSense ya, baik itu Google Ads, baik itu dengan Meta Ads ya, yang dimana Meta Ads terdiri dari Instagram dan juga Facebook. Nah, dengan adanya iklan ini bahkan kita dapat mentarget gitu ya, kira-kira daerah mana nih yang kita akan pasarkan gitu. Misalnya kita mau mentargetkan kota-kota besar seperti itu. Anggaplah teman-teman di daerah di Indonesia yang tidak begitu ramai gitu ya, tapi teman-teman mau menjual produk teman-teman di kota-kota besar. Atau bahkan teman-teman melihat produk teman-teman ini seperti sepatu handmade gitu ya yang apa namanya yang dikonsepkan dengan desain-desain etnik. Nah, ini mungkin bisa laku di pasaran-pasaran misalnya di Amerika. Nah, ini kita bisa iklankan ya sehingga apapun yang ada di Instagram, Facebook dan seterusnya yang dibuka di market US akan melihat produk kita. Kemudian rantai pasokan yang dinamis. Jadi di sini pun kita bisa apa namanya kita bisa melihat teman-teman ya dengan adanya inventory misalnya kita bisa melihat stok kita, bagaimana stok kita ini kita bisa monitor secara real time. Berikutnya, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Ya, jadi misalnya anggaplah di dalam perusahaan ya, di dalam perusahaan ini dia menjual suatu produk A misalnya ya. Mereka ingin coba untuk berdiskusi atau bagaimana mereka meeting dengan calon pembelinya tidak perlu lagi ya misalnya yang mungkin dengan meeting-meeting awal tidak perlu lagi ketemu secara fisik, mungkin kita bisa meeting dengan menggunakan Zoom misalnya. Seperti itu. Jika dirasa opportunity-nya sudah mulai meningkat untuk proses penjualan, baru bisa kita kita bisa akan visit ke pelanggan seperti itu. Berikutnya, efisiensi pengadaan. Nah, di sini mungkin yang teman-teman tahu, kita bisa melihat yang namanya e-katalog yang sudah digunakan oleh pemerintah kita sendiri, atau misalnya LPSE, ya, mungkin nanti bisa saya berikan juga informasinya bagaimana efisiensi pengadaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Misalnya saya infokan seperti ini ya. Oke, misalnya LPSE misalnya teman-teman ya. Ya, misalnya ini adalah sebuah situs dari pemerintah ya, Inaprok SPSE
di mana di sini pemerintah ya bisa melakukan pembelian ya secara secara online ya teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa dan kita pun misalnya sebagai penyedia juga bisa melihat kira-kira ada pekerjaan apa ya termasuk lelang di dalamnya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, ini salah satu contoh saja dan sangat banyak sekali. Ada Inaprok, ada e-katalog dan seterusnya teman-teman. Oke, saya balik lagi ke materi. Yang terakhir adalah informasi yang up to date ya. Jadi tentu saja kita bisa melihat informasi secara up to date, baik itu kita sebagai konsumen apa namanya kita bisa melihat bagaimana produk-produk yang update, atau kita sebagai penjual ya teman-teman kita bisa apa namanya kita bisa mengupdate produk kita secara real time. Lalu manfaat e-commerce bagi konsumen apa saja? Yang pertama, di mana saja dan kapan saja. Yang tadi ini sebenarnya sudah saya sebutkan juga ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan mendesak ya, yang misalnya tengah malam gitu ya, ini bisa kita apa lakukan ya dengan konsep e-commerce. Mungkin yang lebih gampangnya misalnya kita malam-malam mau makan gitu ya, lapar gitu kan. Nah, ini mungkin kita bisa tinggal buka aplikasi apa namanya ya, entah itu GoFood ya, apa Shopee Food dan seterusnya. Jadi ini bisa bisa dilakukan kapan saja, teman-teman. Teman-teman tinggal cari apa namanya toko yang penjual makanan yang bukannya 24 jam ya kita bisa order. Jadi sebetulnya ini mata kuliah yang benar-benar teman-teman juga sudah merasakan ya bagaimana manfaat bagi kita, apalagi yang senang belanja gitu ya. Oke, berikutnya lebih banyak pilihan produk dan jasa. Nah, ini kita sebagai konsumen nih sangat senang banget ya kalau kita apa namanya kalau kita menggunakan e-commerce ya. Misalnya kita mau membandingkan apa misalnya? Misalnya kita mau membandingkan spesifikasi laptop aja misalnya ya. Tinggal kita lihat saja kira-kira spek laptop dengan budget sekian, misalnya budget misalnya 5 sampai 7 juta deh misalnya. Seperti itu. Kita tinggal bikin apa namanya? Bikin filter aja. Kita tinggal bikin yang namanya budgeting kitanya berapa, misalnya range-nya 5 sampai dengan 7 juta. Nah, setelah kita eh, klik gitu ya, nah ini kita akan bisa melihat dan membandingkan nih kira-kira dengan budget 5 sampai 7 juta, kira-kira produk laptop apa ya yang menurut kita nih yang terbaik gitu ya. Nah, di sini konsumen sangat merasa diuntungkan sekali. Berikutnya, harga bisa lebih murah. Nah, di sini tentu saja em, karena yang ada di e-commerce itu banyak sekali penjual-penjual ya. Artinya harga pun juga sangat kompetitif sekali. Jadi kalau dari kita sisi konsumen ini sangat 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 diuntungkan lah. Nah, jadi dengan adanya apa namanya e-commerce ini kita bisa langsung membandingkan antara toko A, toko B, toko C ya, dan banyak sekali toko yang ada di e-commerce kita bisa membandingkan. Nah, dengan seperti itu pun penjual-penjual tidak berani menjual harga yang lebih tinggi ya karena sangat mudah untuk kita cari lah seperti itu. Berikutnya menghemat waktu, ya. Kemudian ketersediaan informasi, ini membandingkan lebih akurat, ya. Sudah disampaikan tadi. Berikutnya adalah sesuai selera kita. Jadi kita bisa bisa melihat bagaimana produk-produk yang menurut kita ini cocok lah buat kita. Bahkan kadang kita mereviewnya dulu nih, kita cari-cari informasi dulu di YouTube kira-kira eh, produk apa sih yang kita mau cari, kemudian kita lihat di YouTube ini sesuai nggak nih sama kita. Misalnya kita mau ada kebutuhan kamera misalnya ya, kan kamera banyak banget. Nah, itu kita bisa lihat itu, apakah selera ini cocok buat kita atau tidak ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke perkembangan e-commerce. Oke, dari data global ya dalam satuan
triliun USD, di tahun 2015 sekitar 2,3 triliun USD ya. Di tahun 2023 7,65 triliun USD, di tahun 2025 ya diestimasikan itu sebesar 8,8 triliun USD. Nah, ini pertumbuhan pesat didorong oleh adopsi teknologi, adanya mobile commerce dan juga AI, teman-teman. Oke, jadi secara global transaksi di e-commerce ini semakin tahun semakin semakin tinggi sekali gitu ya. Artinya di sini kita bisa melihat dan kita juga bisa menjadi pemain pada e-commerce nih. Jadi tidak hanya menonton saja karena semakin semakin tahun transaksi di e-commerce semakin besar. Oke, sekarang kita lihat di ASEAN ya dengan miliar USD. Nah, di tahun 2015 sekitar 20 miliar USD. Kemudian di tahun 2005 diproyeksikan sekitar 105,41 miliar USD. Nah, dengan CAGR-nya Compound Annual Growth Revenue sekitar di 6,7% dari 2025 sampai 2030. Jadi kenaikan kenaikannya itu per tahun bisa sampai dengan 6,7%. Nah, di sini dengan adanya pertumbuhan dari sisi sektor fashion, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga. Ini untuk di negara-negara ASEAN, teman-teman. Nah, yang kita zoom di sini adalah bagaimana kita lihat market di Indonesia. Ini kita lihat dari data 2015 sampai dengan 2025 dalam rupiah ya. Kita lihat di Indonesia tahun 2015 ya itu transaksi di 42,2 triliun. Di tahun 2024 itu sekitar 512 triliun. Wah, ini pencapaiannya sangat tinggi sekali ini ya. Kemudian diproyeksikan di tahun 2025 diproyeksikan di 471 triliun. Nah, di sini ada penurunan nih. Nah, apakah di sini ada pasca pandemi atau ekonomi kita yang kurang baik gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi ya di sini kita lihat Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara meskipun kontribusi terhadap total retail masih kecil sekitar 7%, teman-teman. Nah, kalau kita melihat di sini dari tahun ke tahun peningkatannya sangat signifikan kecuali di tahun 2025 ini yang dimana ada penurunan, teman-teman. Mungkin kalau saya lihat pun di sini berbagai macam faktor ya, tidak hanya pandemi, tapi dari kekuatan ekonomi pun juga berpengaruh sekali. Kemudian daya beli masyarakat pun juga sangat berpengaruh sekali. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi bagaimana kita melihat e-commerce ini sebagai media kita ya untuk kita mendapatkan bisnis ya. Jadi kita tidak hanya sebagai penonton saja. Kita juga bisa menjadi pemain ya untuk e-commerce. Berikutnya, kemudian perkembangan e-commerce ya perbandingan dengan beberapa negara, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya di tabel di sebelah kiri ya nilai transaksi dalam miliar USD. Ternyata negara yang paling besar transaksinya adalah China, teman-teman. Ya, kita lihat ini sekitar 2.170 miliar USD ya. Disusul dengan USA, UK, Jepang, Jerman, Indonesia ya di 40,1 miliar USD. Nah, jadi kita bisa melihat di sini nih kenapa sekarang China ini mungkin menjadi salah satu negara adidaya ya. Karena apa? Karena perdagangannya ini sangat sangat tinggi sekali nih. E-commerce-nya sangat tinggi sekali ya. Bahkan Amerika pun di bawah China secara transaksi ya. Kita lihat di sini sangat besar sekali ya. Jadi artinya transaksi global itu 50%-nya diambil oleh China. Nah, di sini adalah insight dari pie chart ya. Cina mendominasi dengan lebih dari 50% dari total transaksi global. Kemudian dari USA ini menyumbang sekitar 28% ya. Jadi ya hampir setengahnya.
ya lebih dari setengahnya lah ya. Indonesia hanya sekitar 0,9% ya menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Artinya di Indonesia masih sangat luas sekali kalau misalnya teman-teman mau mulai ya untuk bermain di e-commerce, teman-teman. Dan harapannya tidak hanya menjual produk di dalam negeri saja ya, kita juga bisa menjual produk-produk di ke luar negeri, teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke e-commerce dan e-business. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman, antara e-commerce dan e-business. Kita lihat definisinya. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Jadi, apa-apa saja ya yang dilakukan dengan penggunaan teknologi ya, baik itu komputer, smartphone ya, ya device-device lainnya lah yang kita gunakan dengan koneksi internet itu kita bisa sebut sebagai e-business gitu ya. Jadi di sini e-bisnis ini tidak cuma soal jualan saja, tidak hanya soal beli saja gitu ya. Tapi e-bisnis ini meliputi semua semua aktivitas-aktivitas kita ya melalui dengan menggunakan teknologi ya, dengan menggunakan jaringan internet ya, itu kita sebut sebagai e-bisnis. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Istilah e-bisnis dan e-commerce seringkali terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Nah, jadi seolah-olah kita melihat e-commerce adalah e-bisnis, e-bisnis adalah e-commerce, ya. Yang benar adalah e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Jadi hanya piece of cake ya, sebagian potongan kecil kue lah dari e-bisnis. E-bisnis itu meliputi semuanya ya. Ada yang namanya e-payment ya. Jadi kita bayar pakai kris nih misalnya nih, itu termasuk ke dalam e-bisnis ya. Kemudian apalagi misalnya e-learning ya yang kita lakukan sekarang ini ya. Kita lakukan hybrid lah. Kita menggunakan LMS dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam kategori e-bisnis. Terus kemudian apalagi misalnya e-marketing ya, kita coba untuk apa namanya? Kita coba iklan di Instagram, kita coba bikin iklan iklan di apa di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori e-marketing yang dimana e-marketing itu adalah bagian dari e-bisnis. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, namun demikian, meskipun berhubungan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Oke ya, e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik saja, ya. Karena kalau cuma selesai di perdagangan melalui jual beli di elektronik saja, itu masuknya adalah e-commerce, teman-teman. Nah, dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis adalah bahwa tujuan e-commerce memang benar-benar money oriented. Ya, jadi ya sudah kita memang yang kita lakukan adalah jual dan beli barang jasa saja ya. Itu kalau kita bicara soal e-commerce, makanya orientasinya pada perolehan uang. Nah, sedangkan e-bisnis lebih mengenai pembuatan produk besar, ide kreatif, dan pemberian layanan yang bermutu, perencanaan pemasaran produk dan pelaksanaannya. Jadi tentu saja e-commerce merupakan bagian tak terpisahkan dari proses e-bisnis. Oke, berikutnya ringkasannya ya. Yang pertama, e-bisnis lebih luas lingkupannya dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. Yang kedua, e-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet.
E-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, sedangkan dalam e-bisnis tidak selalu mengenai transaksi uang. Yang keempat, e-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi, layanan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah ilustrasi dari pie chart ya yang ada di sebelah kanan kita. Ternyata e-bisnis itu adalah cakupan dari beberapa aktivitas-aktivitas ya seperti yang kita kenal dengan e-commerce misalnya gitu ya, e-payment, e-procurement ya. Ini saya hanya contoh saja, ini saya buat cuma tiga, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Ada ada e-payment, ada e-learning ya, kemudian ada apa namanya ya, ada misalnya telehealth juga ada seperti itu ya. Kita misalnya mau berobat gitu misalnya, kita cukup menggunakan Halodoc, kita bisa chit-chat lah dengan dokter. Nah, itu juga termasuk dalam e-bisnis, teman-teman. Cuma kategorinya mungkin adalah telehealth ya, gitu. Jadi apa namanya, kita coba untuk apa namanya, berobat tapi melalui jaringan internet dengan gadget kita seperti itu, teman-teman. Nah, di sini harapannya teman-teman sudah mulai melihat nih perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Oke, sebagai penutup ya, pun juga sekaligus sebagai aktivitas tugas kita. Di sini saya akan coba untuk mengajak teman-teman berdiskusi ya. Di sini saya minta teman-teman untuk memberikan pendapat teman-teman semua pada kolom komentar mengenai permasalahan e-commerce di Indonesia dan bagaimana solusi teman-teman semua menjawab permasalahan yang ada di bawah. Yang pertama, bagaimana pedagang kecil mendapatkan manfaat dari e-commerce jika persaingan antara pedagang besar dapat bebas menjual barang dengan harga sangat murah? Artinya di sini persaingan tidak sehat ya, teman-teman ya. Jadi artinya nih, misalnya kan kita tahu apa transaksi di Tokopedia, di Shopee ya, ini kan sangat besar sekali nih ya. Nah, tapi tidak ada batasan pemain apa pedagang besar dan pedagang kecil. Nah, akhirnya bagaimana nasib yang pedagang kecil untuk menikmati ya atau menerima manfaat dari yang namanya e-commerce ini. Nah, di sini saya minta pendapat teman-teman semua. Kira-kira apa nih idenya yang atau sarannya untuk pedagang kecil untuk bisa ikut serta main di e-commerce, tidak hanya menjadi penonton saja. Yang kedua, bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai masuknya barang impor murah yang dijual pada e-commerce di Indonesia? Mungkin ini contoh kasus di Tokopedia atau Shopee saja ya. Mungkin kalau teman-teman melihat apa ya misalnya ya di fashion aja misalnya ya. Itu ada fashion mungkin ya produk-produk dari China ini sangat murah sekali. Lalu bagaimana konveksi-konveksi lokal yang ada di Indonesia? Nah, itu cuma salah satu contoh kecilnya saja ya. Mungkin teman-teman nanti bisa berikan tanggapannya. Yang ketiga, bisnis apa yang akan teman-teman buat jika seandainya teman-teman mendapatkan investor untuk memulai bisnis teman-teman? Ya, jadi kira-kira teman-teman kalau ada investor nih yang mau menginvestasikan uangnya ke teman-teman, kira-kira teman-teman mau bikin bisnis yang model seperti apa? Dan kenapa teman-teman mau bikin ide bisnis itu? Gitu ya teman-teman ya. Oke, uh, itu saja untuk pertemuan kita ya, pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.